Wawancara dengan Roh Guru. Setelah pengalaman misterius di koridor, Aulia dan Rizky memutuskan untuk menjelajahi lebih dalam ke dalam sekolah. Mereka tiba di sebuah ruang kelas kuno yang konon menjadi tempat tinggal bagi roh guru yang bijaksana. Senter mereka menyinari dinding yang dipenuhi dengan papan tulis tua dan kursi-kursi kayu yang sudah lapuk. Tiba-tiba, suasana berubah. Cahaya remang-remang terlihat di pojok ruangan. Dan udara terasa berat. Wanita tua dengan gaun kuno dan rambut panjang yang memutih muncul di tengah-tengah ruangan. Kehadirannya memancarkan aura ketenangan, meskipun matanya penuh dengan pengetahuan dan pengalaman. "Selamat datang, anak-anak," sapa roh guru dengan suara yang tenang namun penuh wibawa. Aulia dan Rizky, terkejut dan kagum, menyambut sapaan itu dengan hormat. Mereka merasa beruntung bisa berbicara langsung dengan roh yang terikat dengan sekolah ini. Roh guru tersebut duduk di depan mereka dan mulai bercerita tentang kisah hidupnya ketika masih hidup. Dia menceritakan bagaimana ia adalah seorang guru yang dengan penuh dedikasi mengabdikan hidupnya untuk mendidik generasi sekolah ini. Ceritanya penuh dengan kebahagiaan, tantangan, dan kenangan yang penuh makna. "Saya meninggal dalam keadaan damai di sini," lanjut roh guru. "Dan sejak itu, saya masih merasa terikat dengan sekolah ini. Saya ingin memastikan bahwa setiap siswa yang melangkah di koridor ini merasakan kehadiran cinta dan kebijaksanaan." Aulia dan Rizky bertanya tentang kehidupan setelah mati. Dan roh guru itu memberikan pandangan yang menenangkan. Dia menyampaikan pesan bijak tentang pentingnya cinta, belajar dari pengalaman, dan menjalani hidup dengan penuh makna. "Kehidupan adalah perjalanan panjang," katanya, "dan setiap langkah kita membentuk jejak-jejak kehidupan kita." Setelah wawancara yang penuh makna, roh guru itu menghilang seperti ditelan oleh cahaya yang lembut. Aulia dan Rizky duduk di ruang kelas itu, merenungkan kata-kata bijak yang baru saja mereka dengar. Mereka merasa terinspirasi dan merasa tanggung jawab untuk menghormati warisan roh guru tersebut dengan menjaga kehormatan dan keberlanjutan kebijaksanaan di sekolah Fairy dan Suci yang unik ini. Pertemanan dengan roh. Setelah pertemuan yang penuh makna dengan roh guru, Aulia dan Rizky semakin akrab dengan kehadiran-kehadiran mistis di sekolah Fairy dan Suci. Suasana yang sebelumnya mencekam dan misterius mulai berubah menjadi lebih hangat dan ramah. Roh guru itu sering muncul untuk memberikan nasihat dan petunjuk kepada mereka. Membimbing mereka melalui lorong-lorong dan kelas-kelas yang penuh sejarah. Tidak hanya dengan roh guru, Aulia dan Rizky juga merasa diakui oleh roh-roh lainnya. Mereka mendengar suara tawa anak-anak di lapangan yang seakan-akan tidak terlihat mata manusia biasa. Bahkan, mereka kadang-kadang merasa seperti ada teman-teman tak terlihat yang ikut mendampingi mereka saat menjelajahi sekolah pada malam hari. Suatu malam, Aulia dan Rizky sedang duduk di ruang kelas kuno tempat pertemuan dengan roh guru terjadi. Tanpa peringatan, lampu-lampu di sekitar mereka mulai berkedip secara misterius. Aulia mengeluarkan kamera untuk merekam kejadian tersebut. Tetapi ketika dia memeriksa rekamannya, tidak ada yang terekam. Namun keduanya merasa bahwa lampu-lampu tersebut adalah cara roh-roh sekolah berkomunikasi atau memberikan pengakuan kepada mereka. Kemudian, suasana berubah lagi. Mereka mendengar suara musik klasik yang indah. Seperti melodi yang menyentuh hati. Namun, ketika mereka mencari asal suara, mereka menyadari bahwa tidak ada instrumen musik yang terlihat di sekitar. Melodi tersebut terasa menyatu dengan udara, seolah-olah dimainkan oleh roh yang tidak terlihat. Aulia dan Rizky duduk di ruang kelas itu, mendengarkan musik yang tidak terlihat. Merasa terhubung dengan energi mistis yang mengelilingi mereka. Mereka merasa bahwa hubungan mereka dengan roh dan keberadaan mistis di sekolah Fairy dan Suci bukanlah sesuatu yang menakutkan, melainkan suatu bentuk pertemanan dan pengakuan akan keberadaan satu sama lain.
Seiring berjalannya waktu, pertemanan mereka dengan roh-roh di sekolah ini semakin kuat. Aulia dan Rizky menyadari bahwa mereka tidak lagi sendirian. Mereka memiliki sahabat-sahabat tak terlihat yang selalu menyertai mereka dalam setiap langkah mereka di dunia yang dipenuhi misteri ini. Misi penyelidikan. Kabar tentang pengalaman mistis Aulia dan Rizky menyebar di kalangan siswa. Beberapa siswa lain yang juga penasaran dengan aktivitas supranatural di sekolah Ferry dan Suci mulai mendekati Aulia dan Rizky. Mereka membentuk sebuah kelompok yang berbagi ketertarikan yang sama terhadap misteri dan roh-roh di sekolah ini. Kelompok ini terdiri dari Aulia, Rizky, dan 3 siswa lainnya, Maya, Dani, dan Faisal. Bersama-sama, mereka merasa bahwa kekuatan mereka akan lebih besar jika digabungkan. Pada suatu malam, mereka berkumpul di ruang kelas yang telah menjadi pusat kegiatan mereka. Dengan mata berbinar-binar, mereka berbagi pengalaman mereka dan menyampaikan tekad untuk mengeksplorasi lebih jauh. Maya, yang tertarik pada supranatural dan pengalaman mistis, membawa buku catatan kuno yang berisi catatan-catatan tentang kejadian-kejadian aneh yang terjadi di sekolah sepanjang sejarahnya. Dani, yang memiliki keahlian dalam teknologi, membawa peralatan deteksi paranormal yang akan membantu mereka merekam dan menganalisis aktivitas gaib. Faisal, seorang penganut ilmu alam, membawa kristal dan batu-batu energi yang diyakini dapat mendeteksi kehadiran roh. Bersama-sama, kelompok ini merencanakan misi penyelidikan mereka. Mereka menetapkan titik-titik tertentu di sekolah yang dianggap memiliki energi mistis yang tinggi. Mereka membuat peta rahasia dan menyusun strategi untuk menjelajahi koridor-koridor tersembunyi, ruang bawah tanah, dan ruang-ruang yang konon dihuni oleh roh-roh. Pada malam yang ditentukan, kelompok tersebut berkumpul di pintu gerbang sekolah dengan perasaan antusias dan tegang. Mereka memasuki koridor gelap dengan hati-hati, membawa peralatan mereka yang berkilau di kegelapan. Lampu senter dan sinar bulan menjadi satu-satunya cahaya yang menyinari perjalanan mereka. Ketika mereka menjelajahi sekolah, alat deteksi paranormal memberikan respons yang tidak biasa. Dan buku catatan kuno Maya memberikan petunjuk tentang lokasi-lokasi dengan aktivitas tinggi. Suasana semakin tegang, tetapi kelompok ini semakin yakin bahwa mereka sedang mendekati rahasia yang disembunyikan oleh sekolah ini selama bertahun-tahun. Misi penyelidikan mereka telah dimulai, dan setiap langkah mereka diwarnai oleh ketegangan dan antisipasi akan apa yang mungkin mereka temukan di dalam kegelapan malam di sekolah Ferry dan Suci yang penuh misteri.